Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar sistem operasi. Di sini ada pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layan atau sistem call ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Dan di sini ada fungsi dasar. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Dan di sini ada sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman dan efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien, serta mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengujian sistem-sistem yang baru. Nah, di sini ada sejarah sistem informasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. 1. Generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Sini ada generasi kedua. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah VMS dan IBSYS. Generasi ketiga. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Terakhir, generasi keempat. Dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebut, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para program untuk menulis program. 2. Eksekusi program.
Instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat masukan atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Pengaksesan input atau output. Sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar pemrogram dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Pengaksesan terkendali terhadap berkas. Disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. 5. Pengaksesan sistem. Menggunakan prinsip shared system atau sistem digunakan bersamaan dalam suatu waktu. Fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai tak terdistorsi serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Akunting. Sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya dan monitor parameter kinerja. Struktur sistem operasi. Pendekatan yang umum suatu sistem yang besar dan kompleks adalah dengan memecah tugas-tugas ke bentuk komponen-komponen kecil dibandingkan dalam bentuk sistem tunggal. Komponen-komponen tersebut akan dibahas pada bagian berikut. Sini ada struktur sederhana. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contohnya dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan Unix. MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit, sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik, di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlakukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Kelemahan struktur monolitik. Pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dialokasikan. Sulit dalam menyediakan fasilitas penggemaan. Merupakan pemborosan memori bila setiap komputer harus menjalan kernel monolitik karena semua layanan tersimpan dalam bentuk tunggal, sedangkan tidak semua layanan diperlukan. Kesalahan sebagian fungsi menyebabkan sistem tidak berfungsi. Keuntungan struktur monolitik adalah layanan dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat dalam satu ruang. Pendekatan berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah adalah hardware yang tertinggi, adalah user interface. Lapisan N memberi layanan untuk lapisan N ditambah 1, sedangkan proses-proses di lapisan N dapat meminta lapisan-lapisan N1 untuk membangun layanan lapisan N ditambah 1. Lapisan N dapat meminta layanan lapisan N kurang 1, namun lapisan N tidak dapat meminta layanan lapisan N ditambah 1. Masing-masing berjalan pada lapisannya sendiri.